Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada hari ini kami yang ditugaskan kemarin untuk mengikuti PM akan mengadakan imbas ke kawan-kawan sejawat. Nah, yang kami dapat itu adalah yang pertama tentang modul 1 pola pikir bertumbuh. Nah, dengan bahasa Inggris growth mindset. Nah, di growth mindset itu masalah yang hanya sedikit itu jalan keluarnya banyak. Itu yang harus kita tumbuhkan dalam pikiran kita. Nah, jadi siswa itu punya masalah belajar. Kita sebagai guru harus mempunyai pola pikir growth mindset itu yang tidak boleh gampang menyerah. Nah, itu dia. Jadi konsep pola pikir pola bertumbuh itu satu, pola pikir, tindakan, ya pola pikir yang akan dipikir pola pikir bertumbuh yang akan kita kembangkan itu adalah pola pikir, tindakan, dan akan mencapai hasil. Nah, pola pikir adalah fondasi dari keterampilan, skill yang akan kita tuangkan pada anak. Ya, cara melihat dan cara berpikir saat menghadapi masalah itu harus kita tumbuhkan ke anak. Ya, mereka harus bisa mengerjakan sesuatu itu tanpa menyerah. Nah, tapi ini semua bisa terwujud dari gurunya dulu. Nah, gurunya jangan udahlah, udah bodoh udahlah. Nah, itu yang nggak boleh. Jadi kamu pasti bisa. Jadi pelan-pelan, walaupun dia nanti menjawab dia belum bisa, kita bilang belum tepat, sedikit lagi sehingga mencapailah jawaban yang diharapkan. Ya, ini jadi pola pikirnya. Ini prosedur adaptasi pola pikir saat melihat ada murid yang mau menyerah, itu harus kita motivasi agar dia tidak menyerah nih, ya. Jadi intinya begini, dari modul 1 ini, dari pola pikir bertumbuh ini, dari PPT yang pola pikirnya itu kita bilang tetap gitu kan, nggak bisa ini. Nah, begitu. Ini harus kita ubah bahwasanya anak-anak ini masih bisa berkembang. Nah, itulah pola pikir PPB, bertumbuh. Nah, seperti itu. Jadi di modul 1 ini seperti itulah yang akan kita ciptakan. Jadi kita guru dulu baru ke siswa. Tapi kalau kita udah malas, siswanya pasti malas. Oke, itu aja. Kemudian modul berikutnya akan dijelaskan sama Bu Khairul Nisa. Baiklah teman-teman, menyambung dari yang disampaikan oleh teman kita Ibu Ani Tatiana, maka sebenarnya yang paling mendalam dari pembelajaran mendalam kita bukan mengganti kurikulum, tidak ada mengganti kurikulum. Yang diterangkan sama tutor bahwasanya Mendikbud itu tidak mengganti kurikulum tetap kurikulum merdeka, cuma pola pendekatannya yang lebih ditekankan, yang dipilih adalah pembelajaran mendalam. Nah, kenapa pembelajaran mendalam ini dipilih? Karena lihat situasi saat ini, bahwasanya
segala sesuatu bisa berubah, perkembangan zaman, maka dipilihlah pendekatan mendalam. Nah, pendekatan mendalam ini lebih ditekankan kepada konseptual teaching learning. Bahwasanya segala sesuatu yang kita ajarkan itu harus nyata bagi siswa. Jadi dia tidak mengambang. Jadi siswa itu tidak diajak untuk berhayal. Apa yang ada saat ini itu kita fokuskan. Nah, yang paling penting dalam pembelajaran mendalam ini adalah ada langkah-langkahnya tuh. Nah, pembelajaran mendalam itu ada 3 hal yang harus kita terapkan setiap hari dalam kelas, dalam setiap pelajaran, yaitu bahwasanya pembelajaran itu berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Nah, berkesadaran ini maksudnya siswa itu paham dia mau ngapain ini. Jadi ketika kita masuk dalam kelas, kita bilang hari ini anak-anak tujuan pembelajaran itu penting, kita bilang apa yang mau kita laksanakan di hari ini. Jadi mereka sadar, oh hari ini mau ini nih matematika ini berbicara tentang apa nih, seperti itu. Itu artinya berkesadaran. Kemudian bermakna. Nah, mereka bisa mengaitkannya dengan kehidupan sehari-hari. Contoh seperti di kelas 2, misalkan pembelajarannya tentang mata rupiah. Nah, kita hubungkan dengan jajan mereka setiap hari kan gitu. Jadi kita kenalkan, ini uang 2.000 yang kamu pegang, ini 5.000 begitu. Jadi kalau misal kamu jajan 5.000, nah uang kamu 5.000, nah kamu jajan 2.000 rupiah, ada berapa kembaliannya seperti itu. Mereka sadar bahwasanya oh bermakna itu begitu. Nah, mengembirakan itu dalam artian mereka senang melakukannya, mereka tidak terpaksa, mereka bisa nanti mengaplikasikannya dalam kehidupan mereka. Jadi pembelajaran itu cuma ini aja, Bu, nggak usah kita berpikir kemana-mana, bukan, karena konsep yang di sini bukan lagi tentang banyaknya materi pelajaran, tapi apa yang mereka dapat setelah pembelajaran itu. Nanti dari 3 ini akan nah, dari yang ketiga ini nanti pembelajaran mendalam sebenarnya ini aja ya, ada 4 step. Yang pertama dimensi profil lulusan. Biasanya yang kemarin itu kan ada 5, nah sekarang ditambah 3. Yang pertama itu setiap hari pembelajaran itu harus berhubungan dengan keimanan dan ketakwaan dalam Tuhan Yang Maha Esa. Tentunya setiap hari kita kan ada berdoa dulu, kan baca doa sebelum dan setelah pembelajaran. Kemudian bagaimana attitude karakter itu yang diminta di sini. Nah, yang kedua tentang keluargaan. Keluargaan ini tentunya kita tampilkan, mereka tahu apa fungsi mereka. Siswa itu hak dan kewajibannya apa itu disiplin, apa itu aturan, gitu ya. Kemudian kreativitas ini kita dikembangkan, kreativitas mereka, kemandirian, komunikasi mereka dengan guru, dengan teman, kemudian penalaran kritis mereka dalam belajar, kolaborasi ini dengan teman dan dengan guru, atau antar kelas yang satu dengan kelas yang lain. Kemudian terakhir kesehatan, ini penting bagaimana siswa itu bisa menyerap pelajaran kita sementara dia pun sakitan, ini paling utama. Nah, kemudian masuk tadi ya, itu dia harus prinsip pembelajaran ya Bu, harus berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Kemudian pengalaman belajar mereka itu aja, mereka pertama harus memahami dulu ya, memahami apa yang kita sampaikan, kemudian bisa diaplikasikan dalam kehidupan nyata, kemudian bisa mereka refleksikan. Mereka bertanya, refleksi itu kan umpan balik dari siswa, apakah mereka itu sudah paham betul apa yang kita ini, atau kan mereka cuma belum bisa, tingkatnya kan ada, apakah tahu, sudah tahu, atau belum tahu, begitu ya. Kayak misalnya Ibu Uni semalam kan ada videonya, itu dia ada. Kemudian terakhir rangka pembelajarannya itu mulai ini cuma ini Bu, praktik pedagogis itu kan tiap hari kan. Kemudian lingkungan pembelajaran kita antara guru dengan kepala sekolah, kemudian guru dengan guru, guru dengan siswa, guru dengan orang tua, itu namanya lingkungan pembelajaran. Kemudian pemanfaatan digital. Nah, ini pemanfaatan digital memang terbenturnya di sini, karena terus terang pembelajaran mendalam ini kita harus selalu pakai infocus.
kelas itu harus ada kita tampilkan di layar itu video pembelajaran. Itulah yang masih dalam tahap kelemahan dari pembelajaran mendalam. Sementara di sekolah kita aja Infokus cuma satu, kan nggak mungkin rebutan ya. Kemudian Infokus ini kan nggak mungkin satu hari di kelas itu. Satu hari kita mungkin 3 pelajaran, 3 jam pelajaran, kan nggak mungkin Infokus ini dipakai terus. Itu dia. Jadi guru diminta untuk mencari apa pengganti dari digital. Mungkin kita bermain games, harus ada apakah alat peraga seperti itu. Nah, kemitraan pembelajaran ini kaitannya nanti kita dengan sekolah yang lain. Bagaimana kita saling, mungkin ada KKG, nah kepala sekolah kan sering ada rapat, nanti kepala sekolah menginfokan kepada kita guru untuk bagaimana di sekolah yang lain pembelajaran mendalam ini. Nah, seperti itu aja. Lebih dan kurang saya minta maaf karena saya pun sendiri belum terlalu paham semalam itu, masih dalam belajar. Jadi sama-sama kita belajar dan kemudian tahun depan nanti pasti akan ada yang dikirim kembali. Jadi sama-sama sampai di sini saya ucapkan terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bu, udah. Udah kan?